Hai semuanya, jadi di video ini gue bakal mereview salah satu reksadana juga yang menurut gue cukup menarik untuk direview, yaitu adalah reksadana BNP Paribas Sri Kahati. Nah, buat kamu semua yang penasaran bagaimana reksadana ini sebenarnya performance-nya dan analisa gue seperti apa, dan mungkin bagaimana caranya kalian bisa mengikuti analisa gue juga dengan sendirinya, kalian bisa tonton video ini sampai full. Sebelum masuk lebih dalam, seperti biasa, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu risikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, kita langsung aja belajar, guys. Jadi gue di sini akan share screen juga ke kalian ya. Oke. Nah, di sini gue akan buka aplikasi Bibit ya, seperti biasa. Jadi gue menggunakan salah satu aplikasi reksadana, yaitu Bibit juga. Kalian bisa menggunakan aplikasi reksadana yang berbeda juga, terserah kalian, selama ada reksadana BNP Paribas Sri Kahati ini. Oke, BNP Paribas Sri Kahati. Kita awali dari reputasi ya. BNP Paribas Sri Kahati ini setahu gue adalah bagian daripada BNP Paribas Asset Management atau manajer investasi dari BNP Paribas Asset Management. Nah, BNP Paribas ini sendiri sebenarnya udah terkenal di dunia, guys. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri, menurut gue secara reputasinya juga udah banyak dikenal orang juga, BNP Paribas ya, Asset Management. Sejauh ini memang reputasinya bagus. Gimana cara kalian tahu reputasi dari manajer investasi atau reksadananya secara spesifik? Ya kalian bisa coba buka aja di BNP, misalkan BNP Paribas, ya, misalkan aset manajemennya, ya kalian bisa lihat nih. Biasanya kalau ada berita-berita negatif atau apa, nah ini bisa ada di sini, tapi kan kenyataannya tidak ada. Jadi sebenarnya secara reputasi manajer investasi ini juga memang cukup baik juga, guys. Itu yang bisa kalian nilai, ya. Kedua, dari segi keterkenalan, kalau ini sih sebenarnya kalau lo orang reksadana, ya lo harusnya tahu gitu. Tapi kalau untuk secara general belum tentu tahu gitu. Ini honest opinion ya. Gitu. Oke, itu yang pertama. Lalu selain reputasi, kedua yang mesti kalian lihat adalah dari segi AUM. Jadi total AUM atau dana kelolaan pada reksadana itu sangat penting kita untuk tahu, yaitu untuk mengetahui tingkat kepercayaan investor terhadap reksadana ini. Semakin banyak total AUM-nya, berarti tingkat kepercayaan investor terhadap reksadana ini cukup tinggi. Ya, di sini sudah di atas dari 100 miliar, jadi sebenarnya sudah cukup baik. Apakah sangat baik? Enggak. Karena kalau dibilang sangat baik itu di atas 1 triliun. Tapi baik nggak? Menurut gue cukup baik berdasarkan data saat ini. Karena kalian harus evaluasi setiap 3 atau 4 bulan karena AUM ini bisa jadi merosot, bisa jadi naik juga. Jadi tetap harus awasi dan evaluasi juga ya guys untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal juga gitu ya. Nah, jadi total AUM ini sangat crucial. Lalu aspek ketiga yang gue lihat dari kinerja. Nah, kinerja ini sangat ngaruh ya guys ya. Kinerja itu menurut gue poin ketiga yang terpenting dalam reksadana. Jadi kinerja ini 1 tahun terakhir profit 10%-an. Jadi kalau misalkan lu invest 1 tahun lalu, sekarang udah profit 10,15%. Kalau 3 tahun paling masih minus. Oh enggak, 0,7, 5 tahun belum tahu. Nah, ini kenapa sih malah 3 tahun malah hancur gitu ya? Maksudnya dalam arti dibandingkan 1 tahun, lebih bagusan 1 tahun dibanding 3 tahun. Harusnya kan semakin lama semakin baik. Sebenarnya konteksnya karena di 3 tahun belakangan ini kita kan ada pandemi guys, dan itu menyebabkan sempat ngedrop banget kan, yang drastis juga. Terus juga beberapa kali juga ngedrop. Jadi otomatis emang lagi tough banget nih kalau untuk investasi jangka 3 tahunan gitu. Tapi kalau misalkan 1 tahunan, karena memang sekarang kan udah membaik juga dari pemerintah kita juga sudah menyesuaikan dengan keadaan yang ada, jadi otomatis hasilnya bisa lebih baik juga dibandingkan sekarang ini, guys. Nah, jadi itu adalah faktor yang mesti kalian tahu juga gitu ya. Kenapa 1 tahun ini bagus, kenapa 3 tahun ini tough? Karena memang ya corona ini kan dimulai dari beberapa tahun silam gitu ya.
Dan otomatis semua bisnis atau semua investment juga akan ngaruh juga. Gitu. Oke, jadi itu sekilas soal return-nya. Jadi 1 tahun terakhir memang bagus ya. Lalu kita lihat daripada expense ratio. Expense ratio adalah aspek selanjutnya yang biasanya gue lihat ya. Expense ratio itu untuk mengukur biaya-biaya yang dikeluarkan manajer investasi dalam mengelola suatu reksadananya. Misalkan, ini biaya-biaya yang dikeluarkan BNP Paribas Asset Management untuk mengelola BNP Paribas Serikahati. Entah itu biaya berupa marketing, entah itu berupa trading fee, entah itu berupa sharing fee, yang mana pembagian fee antara aplikasi reksadana dengan juga pihak manajer investasi, entah itu berupa apalagi nih, cost analis gitu ya, untuk membayar analis, untuk kira-kira menaruh kira-kira investasi apa nih yang bagus, aset-asetnya ditaruh di mana. Nah, itu juga dari sini. Dan banyak cost lain. Kalian bisa cek sebenarnya di prospektus ya, untuk lebih detailnya juga. Oke, jadi sebenarnya itu yang mesti kalian detailkan. Nah, kalau expense ratio itu bagusan apa sih? Bagusan yang kecil ya. Semakin kecil semakin baik. Nah, bagaimana kita tahu kecil atau besar? Kalian bisa cek di baliknya dulu. Nah, kalian bandingkan nih. Nih ada 4% dan 3%. Kira-kira yang tadi tuh seperti apa? Termasuk gede ataupun kecil? Nah, itu kalian bandingkan tuh ya. Kalau menurut gue sendiri, di sini tuh tadi BNP Paribas Serikahati ya. 2,17% itu sangat rendah. Kenapa? Menurut gua karena ini merupakan produk dari Serikahati. Jadi Serikahati itu kayak indeks, guys. Jadi indeks itu kalau reksadana indeks ya itu biasanya itu pasti expense ratio-nya rendah, lebih rendah dibandingkan dibandingkan reksadana umumnya. Kenapa? Karena sebenarnya dia tinggal ngikutin indeks saja, nggak perlu harus meng-hire analis yang benar-benar pro atau apa, enggak gitu. Jadi otomatis cost atau biaya yang dikeluarkan oleh si manajer investasi ini maka akan semakin rendah. Tentunya kenapa ini 2,17% rendah karena ya seperti itu. Tinggal ngikutin indeksnya aja, Serikahati Index itu apa. Kayak misalkan kalau di saham tuh ada LQ45, ada juga apalagi Jakarta Islamic Index, ya udah tinggal ngikutin aja gitu, tinggal proporsinya aja divarianin gitu. Seperti itu. Jadi kalau udah simpel kayak gitu kan tidak mencoba untuk lebih daripada benchmarknya, tapi dia mencoba mengikuti benchmarknya aja gitu. Oke, lalu di sini kategorinya adalah reksadana saham. Lalu kalian bisa lihat juga di sini ada minimal pembelian ya. Minimal pembelian ini dari 10.000. Jadi sebenarnya kalau lo punya duit dikit, ini bisa nih mulai invest lewat sini juga. Kalau untuk bank kastedian dan bank penampung, sebenarnya ngaruhnya ke bank penampung ya. Jadi kalau misalkan bank penampung kalian sama dengan bank yang kalian punya sekarang, otomatis kalian itu tidak kena biaya transfer. Jadi kayak misalkan ketika kalian menarik reksadana, kalau misalkan beda dengan bank penampung, maka akan kena 3.500 atau 6.500. Itu bukan dari reksadananya, tapi kenanya itu di banknya gitu, karena anggap aja transfer bank yang beda gitu. Seperti itu. Jadi keuntungannya kalau bank penampungnya sama tuh untung banget, guys. Lalu aspek lain yang semestinya kalian lihat adalah alokasi aset. Jadi alokasi aset ini sangat penting banget untuk kita tahu. Jadi setiap reksadana itu punya alokasi yang berbeda-beda. Reksadana itu balik lagi adalah paket investasi. Ya, paket investasi di dalamnya adalah investasi-investasi. Nah, pertanyaannya berapa persen proporsinya? Ini kita bisa lihat di sini. Nah, ternyata di sini 91,72% di saham. Kedua yaitu di pasar uang 8,28%. Jadi ya segitu guys, 8,28 dengan saham 91,72%. Kalau saham itu kan dia sekitar, kalau reksadana saham itu persyaratan minimalnya adalah 80%. Ya proporsinya itu harus di saham. Kalau gede kayak gini 91 itu juga bisa gitu, selama nggak kurang guys. Sisanya terserah mau taruh pasar uang kayak, mau taruh obligasi kayak, mau taruh apa terserah gitu. Nah, seperti itu proporsinya ya. Nah, ini top holdings adalah intinya lagi, ya lebih kecil lagi, lebih ceruk lagi. Jadi misalkan nih 91% di saham, kira-kira di saham apa aja ya? Nah, di sini bisa dibahas nih di sini. Ada saham Indofood, United Tractors, Kalbe Farma, Bank Negara Indonesia, Astra Internasional, PT Telkom Indonesia, ya Unilever, BRI, BCA, Mandiri. Gitu. Oke, dari sini kita bisa lihat ya, berarti top holdingsnya seperti itu. Lalu apalagi ya yang kita mesti bahas juga di sini. Kita bahas masing-masing ya guys. Itu dari Indofood nih.
Indofood kira-kira perusahaannya gimana sih? Jadi gue udah search juga, gue menggunakan salah satu aplikasi saham juga yaitu Stockbit ya. Jadi di sini berdasarkan 1 tahun terakhir ternyata kinerjanya Indofood lagi minus 10,49%. Jadi sebenarnya ketika reksadana ini ada alokasi di sini otomatis akan mengurangi potensi return rata-rata. Jadi mungkin kalau misalkan Indofood ini lagi positif, return-nya bisa lebih gede dari ini. Oke, minus 10%. Tapi apakah jelek apa enggak sih Indofood ini? Nah, kita bahas sama-sama, kita lihat dari key stats-nya. Ini gue akan bahas dari yang singkat-singkat aja ya, karena bakal banyak banget. Nah, ini kita lihat misalkan dari net income atau pendapatan bersihnya dari perusahaan ini. Pendapatan bersihnya kita lihat dari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3. Di sini sempat ada penurunan dari kuartal 1, kuartal 2 ya, turun 20-an miliar ya. Lalu dari kuartal 2, kuartal 3 itu dia naik 1.976 miliar. Jadi menurut gua berdasarkan data di sini ini bagus ya guys. Kenapa? Karena walaupun dia ada penurunannya itu nggak terlalu banyak gitu ya. Terus juga di kuartal 3 dia naik sekali ya. Jadi overall secara net income-nya bagus ya untuk Indomaret sendiri di kuartal 1 sampai kuartal 3 di 2021. Oke, itu dari net income-nya ada bagus. Lalu kita lihat saham ini udah kemahalan atau enggak. Gimana caranya? Kita misalkan bisa cek aja di sini. Ya, kita misalkan hitung nih, berapa sih PE ratio sebentar. Jadi caranya current PE ratio annualized dikalikan dengan current EPS annualized. Jadi 821,46 dikalikan 46 dikalikan dengan misalkan 7,33. 6021. 6021. Oh, berarti 6021 nilai intrinsiknya. Nah, sekarang 5975. Artinya nilai yang ditawarkan sekarang lebih kecil dibandingkan nilai intrinsiknya. Jadi sebenarnya kalau kalian beli sekarang, ini lagi murah, guys. Itu ya. Jadi sahamnya ini lagi murah. Lalu kita lihat daripada apa ya? Kita bisa lihat dari biasanya dari sini. Manajemen effectiveness. Jadi kita pengen tahu dari segi return-nya, dari segi efisiensi asetnya dan juga dari segi apa ya potensi return yang bisa didapatin dari perusahaan tersebut. Nah kalau dari efisiensi asetnya sendiri dia cukup efisiennya udah di atas daripada 1% juga. Nah memang kalau ROA ini agak beda ya guys ya. Kadang-kadang ada orang yang ya udah 1% aja dia udah cukup efisien kok dalam pengelolaan asetnya gitu. Ada juga yang kayak dia harus kayak 12% baru efisien gitu kan. Tapi menurut gua kalau udah di atas dari 1% aja sebenarnya udah cukup oke sih gitu. Berarti sebenarnya dari perusahaan ini cukup efisien dalam pengelolaan asetnya sendiri gitu. Lalu return on equity itu ini kan berdasarkan TTM ya atau trailing 12 months ya. Jadi berdasarkan dari 4 kuartal terakhir gitu. Ini sekitar 17,90%. Nah, menurut gua 17,90% ini udah cukup baik guys ya. Artinya memang kalau dibandingkan dengan modalnya yang dihasilkannya sekarang itu besar guys. Nah, itu bisa ditandai dari lebih daripada 8%, bahkan ini lebih daripada 15% juga. Jadi sebenarnya harusnya dia bagus nih, punya potensi yang baik juga. Secara manajemen effectiveness, sebenarnya banyak nih, kalian bisa lihat dari berbagai macam aspek. Cuman 2 aspek ini yang sebenarnya banyak dilihat orang sih, ROA dan ROE-nya. Oke. Overall oke. Lalu kita lihat daripada solvency. Jadi solvency ini kita pengen tahu nih secara singkat kira-kira perusahaan ini punya utang gede apa enggak. Kedua, dia mampu untuk bayar atau enggak. Nah, kita lihat dulu debt to equity ratio-nya itu adalah 1,25 berdasarkan kuartal ini. Artinya apa? Bahwa perusahaan ini atau si Indomaret ya, benar nggak sih? Indofood, sorry. Indofood ini dia punya rasio utang gede sekali guys ya. Rasio utangnya itu udah di atas dari 1. Ya, jadi memang utangnya sejibun gitu ya. Tapi apakah mereka mampu bayar berdasarkan dari current ratio-nya? Dia 1,04. Jadi sebenarnya kemampuan dia untuk membayar itu ada, guys. Dia punya utang yang banyak, tapi mereka punya kemampuan untuk membayar tersebut. Ini kalau kita lihat berdasarkan ini. Tapi ada beberapa versi juga dari orang yang memang menganalisa sekalipun yang bilang kalau debt to equity ratio-nya itu udah di 1 ke atas, berarti dia nggak mampu untuk bayar atau kemampuannya lebih kecil. Menurut gua sih ya terserah orang sih, lo mau pilih yang mana. Kalau gua akan mengacu ke current ratio-nya gitu. Kalau dia di atas 1 berarti dia udah cukup oke gitu loh, kemampuan untuk bayarnya bagus.
Terus lalu kita lihat dari dividen. Dividennya cakep guys, dividennya gede banget. Dividennya itu 278 perak ya per lembar saham gitu. Kalau lo punya saham yang banyak, tentunya dividennya bisa asik juga nih, dapatnya gede. Jadi overall gimana Jess lo melihat dari saham ini? Menurut gua saham ini punya potensi. Cuman kalau saham untuk yang Indofood ini dia tuh rasio utangnya gede banget guys gitu. Kemampuan untuk membayarnya kayak mampu sih dia untuk bayar, tapi kalau yang benar-benar kelebihan untuk mampu banget ya gitu enggak, cuman ya cukup lah gitu untuk membayar. Jadi punya potensi yang bagus juga. Kalau dilihat dari rasio efisiensi aset dan juga pengelolaan modalnya, dia juga udah cukup oke sebenarnya gitu. Cuman memang dia struggle di mungkin beberapa bulan ini juga di di beberapa kuartal ini gitu ya, untuk mendapatkan hasil yang bagus gitu, price performance-nya bagus. Tapi kalau lihat selama 10 tahun hasilnya cukup baik gitu. Mungkin gue nggak tahu ya, mereka tuh kadang-kadang kan suka investor itu suka kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang memang kayaknya bagus nih gitu. Sedangkan kalau perusahaan-perusahaan kayak gini ini adalah salah satu perusahaan yang kena dampak dari pandemi juga gitu. Mungkin mereka coba untuk lebih ke ini kali ya, obat-obatan atau apa gitu. Gue kurang paham juga, tapi kurang begitu menghasilkan baik untuk 1 tahun terakhir ini. Tapi kalau lo invest dalam jangka panjang, dia masih punya potensi sih gitu. Jadi overall dia yang menyumbangkan negatif ya untuk tahun ini berdasarkan data tadi juga. Lalu kita bisa lihat dari yang keduanya yaitu United Tractors Tbk. Nah, United Tractors ini seperti apa sih kinerjanya? Mari kita lihat sama-sama. United Tractors, oke. Nah, United Tractors ini ternyata kita bisa lihat secara singkat aja 1 tahun terakhir ternyata wow, hasilnya juga baik guys, itu 19,93%. Jadi United Tractors adalah salah satu yang menyumbang kenapa reksadana ini masih positif ya. Karena di sini juga returnnya 19,93% ya. Jadi 1 tahun terakhir kinerjanya bagus. Kira-kira laporan keuangannya kayak gimana? Oke, berdasarkan dari net income-nya atau pendapatan bersih dia gitu ya, udah dikurangin beban-beban dan lain-lain ya. Ini ternyata kuartal 1, kuartal 2 meningkat, kuartal 2, kuartal 3 meningkat, kuartal 3, kuartal 4 menurun. Ya. Tapi menurut gua masih cukup bagus kok gitu. Kenapa? Karena memang dia rata-ratanya naik, cuman di kuartal 4 dia turun, tapi nggak yang sampai minus ataupun cuman ratusan miliar. Menurut gua masih cukup bagus sih gitu ya dari net income-nya ini. Ini berdasarkan data 2021 ya. Oke, nah sekarang untuk harga sahamnya ini termasuk kemahalan apa enggak? Mari kita bahas sama-sama ya. Berdasarkan data di sini juga, 2755,85 dikalikan dengan 927 25546. Nah, yang ditawarin 25725 ya. Berarti sebenarnya harga yang dijual sekarang lebih mahal dibandingkan harga intrinsiknya gitu. Nah, ini lebih mahal dibandingkan harga intrinsiknya ya. Otomatis lagi mahal nih untuk saham ini lagi mahal gitu. Kalau lagi mahal kayak begini, otomatis apakah jelek atau enggak? Belum tentu guys gitu. Murah bukan berarti paling bagus, mahal juga belum tentu jelek gitu. Cuman itu hanya menambah sedikit value aja. Lalu kita bisa lihat daripada price performance bagus tuh. Gila loh, 1 tahun 20-an% itu bagus. Lalu kita lihat daripada ROA dan ROE-nya. Nah, return on assetnya di atas dari 1%, yaitu 9,13%. Menurut gue udah cukup efisien berarti dalam pengelolaan asetnya si perusahaan ini. Lalu ROE-nya juga cukup oke, 14,99%, udah di atas dari 8%. Jadi artinya dari modal yang dia punya dengan hasil yang dia dapat ya itu lebih gede hasil yang dia dapat gitu dan cukup oke sebenarnya. Lalu kalau untuk rasio utangnya sendiri, rasio utangnya kecil guys, 0,14 gitu ya. Kalau mungkin di aplikasi lain mungkin cuma 14% kali ya, seperti itu. Jadi kecil ya. Nah, kemampuan dia untuk bayar utangnya juga tinggi kok, 1,99. Jadi kalau kita ngomongin soal utang, apakah mereka mampu untuk membayar? United Tractors sangat mampu untuk membayar. Dan kalau dari rasio potensi untuk kedepannya bisa mendapatkan hasil yang baik juga, ini ada potensi yang bagus. Gitu.
Cuman memang sahamnya lagi kemahalan, guys. Nah, dari segi net income-nya juga cukup oke. Kita lihat dari dividennya bagus banget ini 335. Dividennya gede lagi 335. Jadi ya bagus sih gitu. Overall menurut gua saham ini bagus. Cuman apa minusnya? Ada yang tahu? Mahal 25.000, Pak. 25.000 berarti lo harus punya duit sekitar berapa tuh? Berapa juta lo mesti untuk beli ini gitu. 250, 2,5 jutaan kali ya. 2,5 juta kali ya. 2,5 jutaan kali lo untuk beli satu lot ya. Kalau misalkan ini 250, iya 2,5 sampai 2,6 juta kali lu harus keluar untuk beli satu lot di sini. Mahal loh, tapi ya bagus gitu. Ya gimana ya, seperti itu guys. Oke, anyway, ini yang menyumbang positif juga United Tractors. Lalu kita bisa lihat daripada Kalbe Pharma. Kalbe Pharma itu seperti apa ya? Mari kita teliti sama-sama. Oke, Kalbe Pharma. KB Pharma itu 5,4%. Ya, jadi secara kinerja 1 tahun terakhir 5,4%. Jadi ini cukup baik sih. Ini merupakan salah satu yang menyumbang positif juga ya di portofolio BNP Paribas menurut gue juga. Jadi oke, sama kinerjanya oke lah gitu. Walaupun dia nggak gede, oke lah. Lalu kita lihat dari laporan dari net income-nya atau pendapatan bersihnya ternyata dari kuartal 1, kuartal 2 meningkat, kuartal 2, kuartal 3 meningkat. Nah, ini bagus nih gitu yang kayak gini. Lalu kita lihat sahamnya kemahalan apa enggak, kita kaji sama-sama. Oke. Kita lihat 25,43 dikali 65,07. 1654,7 ya, 1654,7. Jadi sebenarnya nilai intrinsiknya itu lebih kecil dibandingkan yang ditawarin di sini. Berarti artinya sahamnya lagi mahal, guys. Jadi segini, ini termasuk mahal ya. Itu tapi mahal kan belum tentu jelek, guys. Tuh. Net income sih bagus. Kinerjanya bagus. Mari kita lihat ROA dan ROE-nya. Ternyata ROA-nya di sini atau return on asset-nya itu berdasarkan TTM atau trailing 12 months. Yeah. Yaitu 12,34%. Jadi cukup efisien dalam pengelolaan asetnya juga. Jadi dengan aset yang ada dia memproduksi keuntungan yang cukup baik gitu ya. Lalu dari ROE-nya ini yaitu 16,612%. Jadi ini cukup baik juga. Artinya dengan modal yang ada dia bisa menghasilkan keuntungan yang cukup baik juga. Oke, jadi overall manajemen effectiveness ini udah cukup baik sih menurut gua. Lalu kita lihat dari rasio utangnya juga, debt to equity ratio-nya sangat kecil guys, 0,03 ya, ini kecil sekali gitu. Nah, untuk kemampuan bayarnya gede banget gitu ya. Jelas Pak, karena utangnya kecil sekali. Jadi harusnya tuh dia sangat mampu untuk bayar dan ternyata dibuktiin karena rasionya itu di atas dari 1. Ini udah 4,34. Jadi udah cukup baik sebenarnya. Lalu dari dividennya oke lah gitu. 28 kecil sih, cuman menurut gua oke, dia masih bagi dividen juga. Overall sih menurut gua oke dan cukup baik juga gitu, udah cukup baik. Lo lihat ya di sini price performance ya. Kalau lu invest sebenarnya 1 tahun terakhir 5%, kalau lu invest dari 10 tahun lalu ya, lu udah untung 142% sekarang ya. Cuman balik lagi kan kita harus bisa ngelihat potensial itu di tahun ke-10 itu berapa. Siapa tahu mungkin 10 tahun lagi ini bisa lebih gede daripada ini atau mungkin gede banget kan bisa aja gitu. Nah, makanya kita harus bisa nge-spot nih, kira-kira 10 tahun lagi apa yang terjadi ya. Dengan cara seperti itu kita bisa dapat hasil yang lebih maksimal di investasi saham kita. Jadi overall sih cukup oke dan bagus sih. Gue lebih baik milih saham yang kayak gini ketimbang dia apa ya tiba-tiba naik gede terus laporan keuangannya nggak begitu baik. Gue nggak berani ngambil resiko gitu. Bisa aja kan itu di pam and dump sama bandar gitu ya. Tapi kan gue lebih baik kayak gini sih, stable, laporan keuangan bagus. Jadi gue juga nggak takut tiba-tiba nanti tiba jatuh gitu, enggak. Gitu. Seperti itu. Oke, di Kalbe Pharma itu menyumbang hal positif juga. Mari kita lihat dari BNI juga. Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia seperti apa nih kira-kira? Oke, berdasarkan data di sini juga, ternyata Bank Negara Indonesia
1 tahun terakhir ternyata return-nya 32,38. Jadi menurut gue ini sangat baik ya guys. Ya, secara kinerja 1 tahun terakhir baik. Mari kita lihat dulu di sini. Ternyata dari pendapatan bersihnya dari Q1, Q2 dia meningkat, Q2 ke Q3 dia meningkat, Q3, Q4 meningkat. Jadi menurut gue ini adalah pendapatan bersih indah indah ya guys. Kenapa gue bilang indah? Karena dari Q1, Q2, Q3, Q4 itu dia meningkat terus gitu ya. Ini nih yang diharapin sebenarnya. Lalu kita lihat di sini apakah sahamnya kemahalan apa enggak sekarang. Mari kita kaji 8.075 ya. Baiklah. Oke, kita kaji di sini dari laporan key ratio 13,73 dikalikan dengan misalkan 584,41. Ternyata hasilnya adalah 8.023. Ini gimana nih? Nilai intrinsiknya itu 8.023 yang ditawarin 8.075, berarti artinya ini lagi mahal guys. Jadi saham ini lagi mahal juga harganya, tapi belum tentu jelek ya guys ya. Ini dari sahamnya kemahalan, tapi dari pendapatan bersihnya bagus. Kita kaji yang lain. Di sini kita lihat ROA dan ROE-nya 1,13%. Menurut gua ini udah cukup bagus. Berarti si bank ini cukup efisien dalam pengelolaan asetnya. Itu udah cukup efisien. Kalau untuk ROE-nya atau return on asset-nya juga udah di atas dari 8%, jadi ini udah cukup baik juga. Jadi untuk manajemen effectiveness di perbankan ini menurut gua baik sih gitu. Baik ya, cukup baik lah gitu ya. Lalu kalau untuk apalagi ya, kita bisa lihat dari dividen. Dividennya juga yang ditawarin 44,2 dan ini bagus juga gitu. Walaupun nggak gede ya gitu, ya cukup oke lah gitu ya. Di atas dari 20 juga, ini 44 ya. Jadi enak juga dapat per lembar sahamnya segini. Kalau misalkan kalian dapat dividen. Oke. Terus apalagi itu sih paling. Jadi overall bagaimana sih menurut pendapat gue soal BNI ini atau Bank Negara Indonesia? Ya bagus sahamnya. Cuman memang mahal gitu. Kan balik lagi guys, saham itu nggak hanya kita bisa hanya lihat oh mahal atau murah gitu. Banyak aspek lain yang bisa kita nilai. Ini sebenarnya dari aspek singkat doang yang gua baca ya. Belum itu laporan laba ruginya lebih detail, aslinya tuh lebih ribet lagi dan mungkin bisa berjam-jam gua ngejelasin gitu. Cuma secara overall dia bagus kok ini ya untuk saham perbankan BNI ini. Jadi ini adalah salah satu yang menyumbang positif juga di BNP Paribas Serikahati ini. Lalu kita lihat dari Astra Internasional nih. Sebenarnya kalau kalian nonton video gue sebelumnya sih, gue udah pernah bahas ya Astra Internasional ya. Jadi Astra Internasional ini salah satu yang bagus juga deh. Tuh kan selama 1 tahun terakhir 16%, secara return-nya dia udah bagus. Key stats-nya ya kita bisa lihat di sini. Dari Q1, Q2 dia naik, Q2, Q3 dia naik, Q3, Q4 dia turun. Tapi dia cukup masih stabil dan besar. Jadi overall masih bagus. Dari sahamnya kemahalan atau enggak, mari kita lihat ya. Data ini kan bisa berubah sewaktu-waktu ya guys ya. Jadi bisa jadi informasi yang gue berikan saat ini berbeda di kedepan hari, yaitu hal wajar. Makanya gue coba untuk membantu kalian supaya bisa analisa sendiri. Ya, oke, 13,18 dikalikan dengan 498,87. 6575. 6575 nilai intrinsiknya lebih gede daripada yang ditawarkan ya. Yang ditawarkan adalah 6475. Jadi sebenarnya ini harga Astra Internasional lagi murah guys. Lagi murah nih. Jadi ya mungkin banyak orang yang termotivasi untuk beli juga sih di sini. Lalu kita lihat daripada ROA dan ROE-nya. Dari return on asset-nya ternyata 5,50% di sini cukup efisien dalam pengelolaan asetnya juga. Terus ROE-nya di sini 11,74 ya. Menurut pendapat gue dia udah di atas dari 8%, jadi udah cukup baik juga. Jadi dari modal yang dia punya ketimbang dengan hasilnya itu ya dia udah lebih besar gitu. Artinya memang udah cukup oke. Kalau kita lihat dari dividennya dia cukup standarnya sih oke ya. Mau yang dibilang gede-gede banget enggak sih. Ada juga yang lebih gede, cuman dia udah cukup oke kok, bagus. Itu sih untuk singkatnya. Kalau menurut gua secara overall sih dia udah bagus ya untuk di sininya. Dan saham-saham kayak gini masih punya potensi juga Astra Internasional. Nah ini secara 1 tahun terakhir ini 16,14%. Ini juga salah satu yang menyumbang positif di BNP Paribas Serikahati.
Jadi kayak dari 5 ini sebenarnya kalian udah ada gambaran kan kenapa rata-rata portofolionya ini dia positif ya. Karena memang saham-saham yang dia taruh itu dia rata-rata positif. Kenapa nggak lebih gede daripada ini? Oh berarti saham-sahamnya itu returnnya nggak segede itu, satu bisa. Kedua itu bisa jadi karena memang ada beberapa saham yang mereka beli itu kecil returnnya atau mungkin lagi minus. Itu bisa aja terjadi gitu. Kayak tadi tuh salah satu ada yang minus juga kan. Indofood kalau nggak salah. Nah, itu juga akan berdampak. Semestinya kalau Indofood Plus mungkin ini hasilnya bisa lebih gede. Kayak gitu guys. Nah, ini apalagi ya yang gue belum bahas aja deh gitu. Unilever kali ya satu nih. Unilever aja deh gitu. Nah, sisanya kalian bisa cari sendiri deh tuh. Nanti kalian bisa analisa nih bagus apa enggak. Oke, mari kita lihat semuanya. Nah, Unilever Indonesia di sini 1 tahun terakhir minus 49,48%. Nah, sih kan di sini ternyata salah satu penyumbang minus yang gedenya itu juga dari Unilever ternyata. Kalau kita lihat dari analisanya seperti apa laporan keuangannya, Q1 Q2 dia turun, Q2 ke Q3 dia turun, Q3 ke Q4 dia meningkat. Jadi overall dia masih sebenarnya turun terus habis itu tapi masih cukup ya stabil lah gitu. Nggak yang jomplang terus gitu. Nah ini masih cukup ya not bad lah gitu. Mau dibilang oke, not bad lah mungkin. Ya oke ke not good jadi oke not bad lah. Net income-nya seperti itu. Dari harga saham yang ditawarin misalkan 23,12 ya. Mari kita lihat mahal apa enggak. 23,12 dikalikan dengan misalkan 150,93, 150,93 di sini 3489. 3489. Berarti nilai intrinsiknya itu lebih gede dibandingkan yang ditawarin. Berarti harganya ini lagi murah banget nih guys. Oke. Seperti itu. Lalu kita lihat daripada apa nih? ROA dan jadi ROA-nya di sini return on asset 30,20%. Jadi sebenarnya efisiensi dari perusahaan ini sangat efisien. ROE-nya sendiri dia gede ya dibandingkan permodalan yang ada, hasilnya dia lebih besar guys gitu. Jadi dari penghasilan perusahaan itu lebih gede daripada modalnya gitu. Nah di sini itu adalah indikasi yang sebenarnya bagus. Jadi harusnya dia punya potensi bagus ya, tapi returnnya ini tuh tidak menjawab seperti itu guys gitu. Kenapa ini? Nah, secara dividen ternyata dia cukup lumayan. Mungkin saham-saham yang kayak gini tuh dia nggak fokusnya untuk memberikan return, guys, yang berbentuk dari capital gain, tapi mungkin lebih dari dividennya ini 66. Kalau yang kayak gini-gini mungkin lo harus bisa cari dari segi corp action ya. Corp action ini kita pengen lihat nih dia bagi dividen berapa kali sih dalam setahun dan jumlahnya berapa. Nah, kita bisa lihat di sini ternyata 2021 dia 2 kali gitu. Sebelumnya dia 100, ini keduanya 66. Jadi overall mungkin kalau digabung 66 ya. Jadi cukup oke kok, bagus kalau untuk dividennya. Jadi overall menurut gua seperti apa? Ya sebenarnya saham Unilever tuh lagi kurang bagus ya untuk 1 tahun terakhir ini ya. Makanya dia nyumbang minus yang sangat gede juga gitu. Nah, tapi dari segi laporan keuangan net income-nya ya masih not bad lah gitu. Ya dari harganya malah emang lagi murah, terus dari dividen ya oke, ROA dan ROE-nya gede gitu. Nah, ini kalau misalkan ada kejadian kayak gini, kalau seandainya gue masih pengen benar-benar yakin lagi, gue harus lihat laporan keuangan yang lebih detail. Ini kenapa dia bisa gede, sedangkan kok ini begini gitu, return-nya kok begini. Kita harus cari tahu core-nya karena apa, sebabnya karena apa. Kalau berdasarkan data singkat aja yang gue kasih tahu sekarang, apakah gue mau invest di sini apa enggak? Jawabannya enggak. Awun, nggak mau gitu. Tapi kalau kita lihat dari laporan keuangannya, ternyata misalkan annual report-nya dia bagus atau misalkan meyakinkan atau apa, udah gue tetap masih bisa invest. Tapi kalau berdasarkan data singkat kayak gini, yang cuma gue lihat enggak. Oke, jadi itu adalah beberapa yang bisa gue review juga. Sisanya kalian bisa cari sendiri aja. Overall ya memang positif, berarti artinya banyak aset-aset dia yang menyumbang positif di reksadana ini. Makanya terjawab kenapa return-nya itu bisa lumayan gede lah, 10% di saat kondisi lagi tough ini. Nah, buat kalian sekarang gimana nih penilaian kalian? Terserah kalian mau beli reksadana ini ataupun tidak. Keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Cuman di sini gue akan bantu cara
cara menganalisanya supaya kalian bisa analisa sendiri. Balik lagi keputusan itu ada di kalian dan resiko itu ditanggung oleh masing-masing juga. Oke semuanya, bila mana setelah ini kalian termotivasi untuk belajar lebih dalam lagi soal reksadana, kalian bisa cek di playlist investor pemula juga, dan kalian bisa coba nonton seminar untuk investasi reksadana pemula. Dan bila mana setelah ini kalian berniat untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Tapi itu opsional ya kalau kalian mau aja. Toh itu pun ada reward buat kalian juga kalau misalkan kalian mau. Ya, kalau misalkan kalian top up minimum 200.000, kalian bisa dapat cashback reksadana tersebut. Tapi balik lagi itu adalah opsional ya, artinya tidak harus. Oke semuanya, bila mana kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.